Indonesia bergantung pada 50% lebih dari energi fosil. Energi fosil yang kita tahu akan segera habis dalam beberapa puluh tahun lagi. Saatnya berubah. Indonesia akan mengubah ketergantungan pada minyak bumi menjadi 20% pada tahun 2025. Kini pembangunan energi baru terbarukan digalakkan seperti pembangkit listrik tenaga surya, penerangan jalan umum tenaga surya, jaringan gas kota rumah tangga. Pada tahun 2016 inilah pembangunan pembangkit dan infrastruktur ramah lingkungan akan direalisasikan. Kita bisa memulai aksi energi kita dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di sumber air dekat rumah kita. Aksi energi sekarang atau gelap gulita. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Secara sederhana, energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh ulang atau terbarukan seperti sinar matahari dan angin. Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya energi baru dan terbarukan. Dibuktikan bahwa Indonesia memiliki luas perairan yang lebih banyak dibanding daratannya. Selain itu, sinar matahari sepanjang tahun dan dapat dikatakan cukup lama karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Itu merupakan contoh beberapa kekayaan Indonesia tentang energi terbarukan ini. Tetapi, saat ini Indonesia belum optimal memanfaatkannya. Indonesia masih bergantung pada energi konvensional atau berasal dari fosil. Maka muncullah permasalahan-permasalahan energi di Indonesia. Apa saja permasalahan energi di Indonesia? Yang pertama, kelangkaan energi. Yang kedua, proporsi konsumsi yang relatif tinggi pada beberapa jenis sumber energi. Yang ketiga, sebagian besar energi primer masih berupa bahan fosil. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan energi di Indonesia masih rendah atau boros energi. Yang kelima, gangguan lingkungan akibat pemanfaatan energi fosil. Misalnya, emisi gas karbon dioksida sebagai hasil pembakaran fosil yang menyebabkan pemanasan global. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat akan perlunya usaha bersama untuk mengatasi problem energi nasional ini masih rendah. Beberapa contoh dari energi baru dan terbarukan beserta pembangkit listriknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga surya atau matahari. Indonesia adalah negara tropis, di mana matahari selalu bersinar secara terus-menerus sepanjang tahun tanpa terganggu musim. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi tenaga matahari yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga utama. Secara tradisional, masyarakat Indonesia di daerah pesisir telah memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan ikan dan menguapkan air laut untuk membuat garam. Panas yang dihasilkan matahari dapat disimpan untuk digunakan sebagai tenaga listrik melalui bantuan panel surya. Indonesia pada tahun 2013 telah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, percontohan di Karangasem, Bali. PLTS ini memiliki kapasitas sebesar 1 MW. Memang kecil karena baru percontohan dan percobaan, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, energi ini harus bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tenaga air. Selain menjadi sumber energi kehidupan, air juga dapat dijadikan sumber tenaga untuk menunjang kehidupan. Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi dari tenaga air. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Beberapa bahkan sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi memang pemanfaatannya belum maksimal. PLTA memanfaatkan tenaga aliran air untuk memutar turbin. Turbin yang berputar akan menghasilkan listrik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membendung langsung aliran sungai atau membuat bendungan di hulu sungai. Selain itu, PLTA juga dapat dikecilkan skalanya menjadi PLTMH atau tenaga mikrohidro dengan memanfaatkan aliran sungai kecil yang deras sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat-tempat terpencil. Selain itu, biaya pembangunannya juga lebih murah.
Yang ketiga, tenaga panas bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Potensi energi panas bumi di Indonesia diperkirakan sebesar 40% dari potensi panas bumi dunia. Namun, potensi panas bumi di Indonesia yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 4%. Pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif diharapkan dapat terus berkembang agar bangsa Indonesia tidak terus tergantung dengan energi minyak dan gas yang keberadaan cadangannya semakin menipis. Yang keempat, tenaga angin. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan energi alternatif. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi sebagai ladang angin, di antaranya Jawa bagian selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Pemanfaatan energi angin menjadi energi mekanik menggunakan kincir angin, biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa ke saluran irigasi. Pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin, dan ini biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin juga dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB pertama yang dikembangkan di Indonesia terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah timur yang belum tersentuh oleh listrik. Yang terakhir adalah bioenergi. Bioenergi merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Bioenergi berasal dari pengolahan biomasa, yaitu material yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Adapun contoh bahan baku bioenergi yang biasa digunakan adalah kelapa sawit, kotoran ternak, jarak pagar, ubi kayu, dan lain-lain. Di Indonesia, bioenergi digunakan untuk pembangkit listrik. Hingga tahun 2019, sudah terdapat 4 PLT bioenergi, yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.